Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bisa bertemu dalam persekutuan doa malam ini, walaupun secara online. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita malam ini. Dalam pelayanan doa malam ini saya sudah absen selama 2 bulan karena saya sakit terserang COVID-19. Tapi syukur dalam hal ini, karena saya bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Selama 1 bulan saya terisolasi, dan saya banyak belajar dan memahami bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Saya boleh merasakan kasih Tuhan melalui keluarga saya, dan juga saudara-saudara saya yang berada di luar pulau. Sungguh luar biasa. Tuhan yang menyembuhkan saya sangat bersyukur. Puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila ada persoalan ataupun sakit penyakit yang kita alami saat ini, janganlah pernah berputus asa. Datanglah kepada Tuhan dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Walaupun saat ini kita tidak punya beban masalah, kita dalam keadaan sehat, kita juga tetap harus datang kepada Tuhan dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, serta kita selalu melakukan saat teduh. Berilah waktu kita untuk Tuhan setidaknya setengah jam untuk berbicara atau bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini bersama sehati untuk menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, dan memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa syafaat, serta mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mohon Allah Roh Kudus mengurapi setiap kita. Marilah kita naikkan satu pujian, ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian dan syukur kami, karena begitu besarnya kasih anugerah-Mu serta penyertaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh hidup sebagaimana kami hidup, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahu hidup kami tak selalu nyaman. Ada rintangan, ada persoalan, maupun sakit penyakit yang bisa saja kami alami. Tetapi kami percaya masih ada Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan setia menyertai, menopang, dan menguatkan kami dalam menghadapi badai kehidupan ini. Walaupun saat ini masa yang sulit dan pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan menyertai kami dalam menjalaninya, dan kami yakin Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami sungguh menyatakan syukur kami melalui pujian dan doa kami. Kami mau meninggikan nama Tuhan karena kasih Tuhan kekal selamanya. Kami mau menyerahkan persekutuan doa malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa dan pujian kami, dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita, karena Tuhan adalah milik kita dan kita adalah milik Tuhan. Marilah kita yang penuh kerinduan untuk meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Kita memohon pada Tuhan untuk mengubah hati kita seputih hatinya dan setulus salib kasih-Nya, agar mata kita seperti mata Tuhan yang memancarkan kasih-Nya. Mari kita angkat pujian, Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku
tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa untuk gereja kita, GKT Citra Raya. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah GKT Citra Raya ini menjadi saluran berkat kasih-Mu dalam ibadah-ibadah online yang disiarkan melalui YouTube. Dan banyak orang akan melihat, mendengar, dan menyaksikan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terjangkau dan diselamatkan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang terselenggarakan ini. Kami bersyukur walaupun masa sulit dan pandemi ini, Tuhan tetap bisa pakai GKT Citra Raya ini untuk menginjili semua pendengar secara online. Kiranya Tuhan memberi semangat, kekuatan dan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan dalam setiap pelayanan online ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKT Citra Raya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang setia melayani jemaat-Mu di GKT Citra Raya ini. Pak Emil dan keluarganya, Pak Edi dan keluarganya, Pak Saterio dan keluarganya, Lause Jessica dan Lause Antonius. Tuhan, pakailah mereka secara luar biasa melayani dan menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang mengurapi dan memberi kekuatan, hikmat dan kasih kepada mereka dalam menjalankan tugas pelayanannya. Kiranya Tuhan juga tetap memberi mereka kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kita berdoa untuk majelis GKT Citra Raya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk para majelis yang melayani di GKT Citra Raya ini. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, keluarga besar mereka, usaha pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka. Tuhan juga menolong setiap pergumulan mereka. Tuhan beri hikmat, kekuatan, dan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, pakailah majelis-Mu ini dalam hal pelayanan, dalam perkembangan kerohanian ibadah serta persekutuan-persekutuan. Tuhan juga memberi kesehatian, kekompakan pada mereka dalam pelayanannya. Tuhan, kami serahkan para majelis GKT Citra Raya ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Bapa Surgawi, kami naikkan doa kami untuk guru-guru sekolah minggu.
Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, hikmat dan kesabaran kepada mereka dalam mengajar dan membina anak-anak sekolah minggu untuk lebih lagi mengenal Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Tuhan yang terus memberi semangat kepada guru-guru sekolah minggu ini dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa untuk Jemaat GKT Citra Raya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, tolonglah kami jemaat-Mu di GKT Citra Raya ini, agar kami tetap bersemangat di dalam mengikuti ibadah maupun persekutuan doa secara online. Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun kami, bahkan menyertai kami, agar kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin merasakan hadirat Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah maupun persekutuan kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh tetap beribadah dan bersekutu pada Tuhan, walaupun pada masa sulit dan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, lawatlah setiap kami jemaat-Mu di GKT Citra Raya ini. Mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau ada yang usaha pekerjaannya mengalami kemunduran. Kiranya Tuhan yang kami sembah dan kami percaya menolong kami, melawat, menjamah, menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, menantikan mukjizat-Mu yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa untuk pemerintahan pusat dan daerah-daerah. Tuhan, berkatilah pemimpin pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar mereka memimpin dengan adil dan bijaksana, disertai dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk program vaksin dari pemerintah yang akan disalurkan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga setiap masyarakat boleh mendapat hak vaksin ini ya Tuhan. Tuhan, berkati juga aparat keamanan negara kami, Polri dan TNI. Tuhan, beri kekuatan dan hikmat kejelian dalam membaca situasi yang ada di dalam negara kami ini, sehingga mereka dapat mengatasi dan mengamankan negara ini dari ancaman baik dari pihak luar maupun dari pihak dalam. Kami rindu Tuhan, agar negara kami tetap dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif. Kami serahkan bangsa dan negara kami beserta pemimpin-pemimpinnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa juga untuk tim medis yang melayani pasien virus COVID-19. Tuhan, kasihanilah tim medis, para dokter dan perawat yang setiap waktu melayani dan berhadapan dengan pasien virus COVID-19 yang ada di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Tuhan, berkatilah mereka dan memberi mereka kekuatan, kesehatan yang baik, imun yang kuat, agar mereka tidak terjangkit maupun tertular oleh wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan seruan hati kami. Kami berserah dan berharap kepada Tuhan, agar Tuhan juga mendengar dan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Marilah kita angkat satu pujian lagi dengan judulnya Seperti Rusa yang Haus Rindu Aliran Sungaimu. Yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ajak kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan dari Tuhan, supaya kita dimampukan tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita dimampukan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih kalau sampai sejauh hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu walaupun kami masih berada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang Maha Hadir itu boleh menjamah, boleh mengubahkan kehidupan kami. Di tengah masa-masa sulit ini kami mohon pertolongan dari Roh Kudus supaya kami diberikan konsentrasi, supaya kami diberikan hikmat, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, melalui apa yang kami baca, yang kami renungkan, dan nantinya kami mempunyai tugas untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak kita terlebih dahulu membuka firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 22. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sini LAI memberikan judul bagian ini menderita dengan sabar. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing di rumah. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati yang murni, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saya berharap jemaat tetap boleh membuka Alkitabnya masing-masing, karena firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi perenungan kita dan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu seorang rekan mengirimkan kepada saya sebuah berita yang cukup mengejutkan melalui sebuah pesan WhatsApp di HP saya. Dalam pesan WhatsApp tersebut dicantumkan nama seorang rekan pelayanan yang pernah saya kenal sebelumnya. Dan dikabarkan dalam berita tersebut, rekan saya hendak berpindah keyakinan dari Kristen menjadi keyakinan yang lain, yang tentu saja keyakinan ini dianut oleh mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia. Keputusan tersebut ia ambil setelah ia tidak lagi menjadi seorang pengerja di sebuah gereja dan memilih untuk menjadi seorang pekerja biasa di dunia sekuler. Keputusan untuk berpindah keyakinan tersebut juga semakin diperkuat ketika ia mulai menemukan jodohnya di tempat kerja yang baru. Bahkan beberapa waktu yang akan datang direncanakan mereka akan menikah dengan tata keyakinan
yang baru dengan tata keyakinan yang non-Kristiani. Pada mulanya ketika mendengar berita tersebut saya berkata, ini cuma hoaks gitu ya. Masa sih teman yang pernah saya kenal baik, dia hendak berpindah keyakinan. Saya mengatakan saya ingat betul bagaimana teman saya ini ketika dia melayani Tuhan. Saya sempat terkesima dengan semangatnya yang berapi-api ketika dia melayani Tuhan dan juga bahkan menyampaikan firman Tuhan. Akan tetapi semua sanggahan tersebut menjadi runtuh ketika saya melihat foto mesranya bersama dengan pacar barunya. Dan saya mulai menjadi sadar bahwa rupanya ada hal yang terjadi di dalam kehidupan teman saya tersebut, sehingga dia mempunyai keputusan yang demikian. Dalam foto tersebut terlihat model rambut dan cara berpakaian yang sudah sangat berbeda dengan orang yang pernah saya kenal sebelumnya. Bahkan ketika teman saya yang lain memberikan screenshot pembicaraan mereka, teman saya ini sempat berkata, banyak jalan menuju Roma bukan? Kan semua agama itu benar dan bertakwa kepada Allah. Kemudian selidik punya selidik, saya melihat rupanya teman saya ini pernah mengalami kekecewaan dengan Tuhan ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia. Dan ia merasa bahwa pada waktu itu Tuhan meninggalkan dia dan Tuhan tidak menjawab doa-doanya untuk meminta kesembuhan atas sakit penyakit yang dialami orang tuanya yang meninggal dunia. Bahkan ketika ia mengalami kesulitan keuangan, ia juga merasa bahwa komunitas Kristen yang ada di sekitarnya yang selama ini mungkin selalu berada bersama-sama dengan dia, tiba-tiba meninggalkan dia. Bahkan bisa dikatakan mereka gagal untuk menunjukkan kepedulian kepada teman saya tersebut. Sehingga pada akhirnya dia lebih memilih meninggalkan pelayanan di gereja dan kemudian memutuskan untuk bekerja dan mulai mengandalkan Allah yang lain yang dipandang jauh lebih peduli dengan pergumulan kehidupannya. Jemaat yang kasih Tuhan, ketika saya mendengar berita ini, realita ini, saya secara pribadi merasa gagal menjadi seorang teman, saya gagal menjadi seorang komunitas bagi teman saya tersebut. Secara pribadi saya juga merasa saya menjadi sadar gitu ya, bahwa mengikut Yesus itu sesungguhnya bukanlah perkara yang mudah untuk dijalani. Bahkan terkadang kita harus membayar harga dan harganya itu harga yang sangat mahal. Demi apa? Supaya kita memiliki ketaatan untuk setia kepada Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus itu bukankah identik dengan penderitaan? Walaupun kita tahu di balik penderitaan tersebut nantinya akan ada pengharapan kekal yang akan kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, bukankah terkadang kita ini juga enggan untuk membayar harga ketika kita mengikut Yesus? Kita tahu bahwa harga yang harus dibayar itu sangat besar dan bahkan kadang harga yang harus dibayar itu bersentuhan dengan kenyamanan-kenyamanan di dalam kehidupan kita. Ada yang mengikut Yesus karena memang merasa dilahirkan dalam lingkungan keluarga Kristen, sehingga mau tidak mau dia harus pergi ke gereja setiap minggunya. Jadi ke gereja atau melayani Tuhan itu hanya sekedar paksaan, rutinitas yang harus dilakukan karena statusnya berada dalam keluarga Kristen. Ada orang yang mengikut Yesus itu dengan harapan dia bisa senantiasa sehat walafiat. Namun ketika sakit penyakit datang, orang-orang yang demikian ini mulai mempertanyakan kuasa Tuhan. Bahkan ketika sakit penyakit yang mungkin kita alami sebagai orang-orang percaya tak kunjung disembuhkan, kadang bukankah kita mulai berpikir, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak menolong saya? Ada juga yang mengikut Tuhan Yesus karena mengharapkan banyak kemudahan, ingin kaya, ingin makmur, mengharapkan pertolongan-pertolongan lain yang sifatnya hanya sementara di dunia ini. Jadi mengikut Yesus itu orang-orang yang demikian ini hanya didasarkan pada faktor untung rugi. Hanya ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan dasarnya bukan karena kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Orang-orang yang demikian mencari Yesus itu berharap mendapatkan berkat-berkat duniawi yang begitu melimpah dan ketika tidak menerima apa-apa mungkin mengalami penurunan dalam perekonomian di dalam kehidupan. Orang-orang yang demikian seringkali merasa kecewa, bahkan menjelek-jelekan Tuhan dan mulai mencari alternatif pertolongan Allah-Allah yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri memang penderitaan dalam kehidupan seringkali bisa membuat seorang anak Tuhan itu dapat menggadaikan imannya.
Mungkin karena pasangan hidup yang dipilih dari keyakinan yang lain, seseorang bisa berpindah keyakinan. Mungkin karena pekerjaan, supaya dapat pekerjaan yang jauh lebih baik, kadang orang harus menggadaikan imannya. Bahkan ada yang karena kebutuhan hidup yang mendesak, atau mungkin tekanan lingkungan sekitarnya, tuntutan-tuntutan di dalam orang-orang yang ada di sekitarnya, kadang bisa membuat seseorang percaya itu harus menggadaikan imannya. Tetap setia dan beriman kepada Tuhan Yesus dalam kondisi yang stabil dan nyaman tentu jauh lebih mudah, bukan? Dibandingkan ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit. Demikian juga yang Petrus khawatirkan terjadi dalam perjalanan iman para pembaca surat pertamanya. Beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen non-Yahudi yang berada di wilayah Asia Kecil, yang dikenal sebagai pendatang dan juga orang asing di kalangan umat Allah pada waktu itu. Memang dalam surat Petrus yang pertama ini tidak disebutkan dengan jelas apa yang sesungguhnya menjadi penyebab dan apa yang sesungguhnya terjadi yang dialami oleh para pembaca dari surat pertama Rasul Petrus tersebut. Akan tetapi kemungkinan besar beberapa ahli Alkitab mengatakan mereka mengalami penganiayaan yang sama yang dialami oleh orang-orang percaya yang ada di Roma, yang berada di bawah kekuasaan Kaisar Nero, dan mereka juga mengalami penindasan dari para penganut Yudaisme pada waktu itu. Mereka dikecam, mereka dihina, mereka didiskriminasi, bahkan juga dikatakan mereka dibawa kepada pengadilan atas tuduhan yang palsu akibat mereka menjadi pengikut Kristus. Belum lagi status mereka sebagai umat Allah yang telah diragukan oleh mayoritas orang-orang percaya yang mengaku dirinya sebagai bangsa Yahudi asli, yang pada waktu itu telah menerima perjanjian dengan Allah melalui perjanjian sunat, seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Dan kondisi yang demikian kalau tidak diresponi dengan baik akan membuat mereka dapat meninggalkan imannya kepada Tuhan. Akan tapi jemaat yang kasih Tuhan, dalam suratnya tersebut Rasul Petrus justru menegaskan bahwa pembacanya itu tetaplah merupakan bagian dari umat Allah, walaupun notabene mereka berasal dari bangsa kafir. Rasul Petrus juga menegaskan bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah mereka terima itu bukan dari perjanjian sunat, namun karena kelahiran baru yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan dalam bagian ini Rasul Petrus tidak hanya menegaskan hal yang demikian, tetapi dia juga mengatakan bahwa keselamatan yang telah mereka terima sesungguhnya mengandung dua buah tanggung jawab besar. Yang pertama adalah tanggung jawab untuk menderita karena kebenaran, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-14, di mana dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bagi Petrus secara pribadi, menderita oleh karena kebenaran itu merupakan sebuah kebahagiaan. Bahkan dikatakan lebih baik menderita karena berbuat baik daripada karena berbuat jahat, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-17. Sebagai pengikut Kristus, memang kita dipanggil untuk menderita. Sama halnya seperti Tuhan Yesus yang telah menderita dan bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Menderita karena kebenaran itu berarti apa? Kita rela untuk dihina, kita rela untuk didiskriminasi, kita rela untuk dianiaya, bahkan diadili dan dihakimi secara tidak adil. Demi apa? Demi bertahan dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan dalam hal ini dapat mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita ketika Kristus itu benar-benar dikuduskan di dalam hati kita. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-15a. Dan ketika Yesus Kristus itu benar-benar dikuduskan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Ia yang jadi pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika penderitaan itu datang, kita boleh tetap setia di dalam mengikut Yesus Kristus. Petrus juga meminta kepada setiap orang percaya untuk tidak takut kepada orang-orang yang menganiaya mereka dalam pasal 3 ayat 14 dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa. Kemenangan Kristus juga telah diproklamasikan atas kuasa-kuasa kegelapan. Hal tersebut
tergambar dalam ketika dikatakan bahwa Roh Kristus itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-19. Penderitaan yang dialami karena menyatakan kebenaran hanyalah sesuatu yang bersifat sementara di dunia ini. Dan orang Kristen itu harus memandang lebih jauh lagi daripada itu kepada penghakiman Allah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Lalu bagaimanakah dengan kita? Ketika situasi kehidupan saat ini, akhir-akhir ini semakin sulit, masihkah kita tetap memegang kebenaran itu? Masihkah kita tetap memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus yang berkuasa dan kita tetap mengandalkan kuasanya? Tidak hanya diminta untuk menderita karena kebenaran. Di sini setiap orang-orang percaya juga memiliki tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Petrus dalam bagian ini menegaskan bahwa keselamatan yang mereka peroleh juga harus dinyatakan dalam perbuatan nyata. Sebagai apa? Sebagai buah dari pertumbuhan iman mereka. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Setiap orang percaya dipanggil untuk menyatakan iman mereka kepada orang lain, baik melalui perbuatan maupun melalui perkataan, sebagai wujud kuasa kebangkitan Kristus yang telah nyata di dalam kehidupan mereka. Kesaksian tentang kasih Tuhan harus disampaikan kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang juga dikatakan telah mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Kita tetap harus bersaksi akan kebaikan Tuhan kapan saja, bahkan dalam masa-masa yang sulit, dalam kondisi yang terdesak sekalipun, seperti yang ditegaskan dalam ayat yang ke-15. Petrus dalam hal ini juga meminta kepada para pembacanya untuk tetap menunjukkan kesalehan di bawah tekanan yang dialami, sebagai sarana untuk memuliakan Allah dan bersaksi kepada dunia yang telah memusuhi mereka. Bahkan ketika kita diperhadapkan dalam sebuah dialog lintas iman sekalipun, baik personal maupun kelompok, kita juga harus siap sedia untuk menyatakan kebenaran dengan lemah lembut, dengan sikap hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dikatakan dalam ayat 15d dan juga 16a. Tugas kita hanya menyatakan kebenaran firman Allah, bukan berdebat secara emosional dan bahkan memaksakan kehendak. Biarlah Tuhan yang membela dirinya sendiri melalui karya Roh Kudus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, malam hari ini kita belajar, marilah kita belajar untuk setia dalam mentaati Allah walaupun kita berada dalam penderitaan. Kita juga dipanggil untuk membagi kasih atau menyatakan kasih dalam perbuatan-perbuatan yang nyata di dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Dan mengenai berbuat kasih kepada sesama dari tengah-tengah penderitaan yang terjadi, mungkin kita bisa belajar dari seorang perancang busana kebaya di Indonesia yang bernama Anna Avanti. Beberapa waktu yang lalu pada masa-masa awal pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, Anna Avanti sempat viral di media sosial. Karena apa? Karena dia banting setir yang semula merancang memproduksi baju kebaya yang sangat mahal-mahal itu, ia harus banting setir untuk memproduksi baju hazmat bagi para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Baju-baju hazmat yang diproduksi oleh Anna Avanti ini dibagikan secara gratis, bahkan sebisa mungkin dia memenuhi beberapa kebutuhan rumah sakit yang membutuhkan melalui program kemanusiaan Peduli APD di bawah Yayasan Anna Avanti. Dan dalam Instagramnya, Anna Avanti juga bercerita bahwa melalui program Peduli APD ini dia lakukan sesungguhnya bukan dalam kondisi yang enak pada waktu itu, akan tetapi dalam kondisi yang sulit. Karena Anna Avanti sendiri pun juga mengalami penurunan di dalam usahanya penjualannya menjadi sepi karena masa-masa PSBB yang diterapkan pada waktu itu.
Belum lagi anak Avanti juga menerima tindakan yang tidak mengenakan dari para netizen di media sosial. Dia menerima hujatan-hujatan, dianggap karena pencitraan lah, dianggap karena dia panjat sosial lah, dan bahkan ada beberapa yang mengatakan produksinya, baju-baju APD yang diproduksi itu tidak memenuhi standar pada waktu itu. Akan tetapi anak Avanti tidak mundur dan dia tidak menyesali dengan apa yang telah dilakukannya. Dia tetap melangkah, dia tetap menjadi berkat. Bahkan dia memproduksi produksi-produksi yang lainnya seperti jaket pelindung diri, masker khas anak Avanti yang dapat digunakan sebagai APD. Dan apa yang dilakukan anak Avanti melalui kisahnya ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita semua bahwa sebagai anak Tuhan, walaupun di dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun, walaupun di bawah tekanan, kita tetap dipanggil untuk menyatakan kasih bagi sesama kita. Penderitaan, kesulitan yang kita alami tidak membuat kita, tidak menghalangi kita untuk menyatakan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, memang benar saat ini mungkin kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, akan tetapi dengan kehidupan kekal yang sudah kita terima, kita dipanggil untuk menderita dan kita juga dipanggil untuk berbuat kasih bagi sesama. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus melalui surat pertamanya, kami diajarkan untuk benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Seringkali penderitaan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami membuat kami mulai mempertanyakan Tuhan. Bahkan tidak jarang di antara kami yang mulai meninggalkan Tuhan dan mengandalkan Allah-Allah yang lain. Tetapi melalui kisah-kisah yang dinyatakan melalui firman-Mu, melalui surat 1 Petrus ini, kami belajar sebagai orang-orang percaya, memang kami sudah menerima anugerah keselamatan. Tetapi melalui anugerah keselamatan yang sudah kami terima, kami memiliki tanggung jawab untuk senantiasa boleh menyatakan kebenaran. Kami mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa boleh menyatakan kasih kepada sesama kami sebagai wujud kami mengasihi Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mungkin ada di antara kami yang sudah lelah dengan kehidupan, biarlah kami datang kembali untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin di antara kami yang juga mengikut Tuhan dalam masa-masa pandemi ini dengan asal-asalan begitu saja, kami ingin mohon ampun kepada Engkau Tuhan dan datang dengan iman yang sejati hanya kepada Engkau saja, dan kami mau setia mengikut dan melayani Engkau sepanjang kehidupan kami. Berkati setiap dari keluarga kami masing-masing, berikan kami semangat di dalam menjalani kehidupan ini di tengah masa-masa sulit pandemi COVID-19, dan biarlah Tuhan boleh menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita masih berada dalam pandemi COVID-19, walaupun sudah divaksin, tetap memakai masker, tetap jaga jarak kita ketika kita berpergian di luar rumah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.